Halo teman-teman mahasiswa, pada minggu kedua ini kita akan membahas tentang topik yang pertama dari buku yang kita pakai, yaitu tentang Accounting in Action. Nah, fokus di minggu ini kita akan bersama-sama belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah pernah belajar akuntansi, untuk teman-teman yang IPS, untuk sementara persepsi tentang debit dan kredit kita lupakan dulu di minggu pertama ini, karena kita mau mulai dari awal tentang logika dasar akuntansi itu sendiri lewat persamaan dasar akuntansi. Maka mari kita bersama fokus untuk mempelajari topik yang pertama ini, ya. Oke, mari kita mulai. Nah, apa sih sebetulnya kegunaan dari persamaan dasar akuntansi? Bisa kita baca di sini bahwa kegunaan dari persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengetahui sebuah transaksi itu memiliki pengaruh pada setidaknya dua golongan rekening, ya, atau dua golongan akun. Nah, kita akan lihat aplikasinya setelah ini. Oke, ketika kita memiliki sebuah transaksi, ya, dalam sebuah perusahaan, maka kita sebagai orang akuntan atau orang ekonomi itu harus menyadari beberapa hal berikut, bahwa kegiatan transaksi ini bisa berasal dari dalam maupun dari luar, dan tidak semuanya transaksi itu sebetulnya perlu dicatat atau tidak. Nah, setiap transaksi itu pasti memiliki dual effect dalam persamaan akuntansi, ya. Misalnya, ketika kita investasi awal pada sebuah perusahaan, dia harus memberikan dual effect. Investasikan uang sejumlah 10 juta misalnya. Pasti uang sejumlah 10 juta itu berupa cash. Karena itu diinvestasikan pertama, maka itu diakui sebagai modal. Nah, disinilah dual effect-nya. Dia akan mempengaruhi akun kas dan akan mempengaruhi akun modal. Begitu ya kira-kira. Oke, inilah yang namanya persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan liability plus equity, atau bahasa Indonesianya aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Sama dengan persamaan ketika kita belajar matematika. Misalnya, X sama dengan Y plus Z, sama dengan akuntansi. Dalam hal ini, X sama dengan Y plus Z itu adalah aset atau aktiva sama dengan liability atau kewajiban plus equity atau ekuitas. Ya, jadi inilah dasar yang harus teman-teman ingat-ingat sungguh-sungguh. Itulah sebabnya minggu lalu saya meminta teman-teman untuk mempelajari tentang nama akun beserta rumahnya. Ya, kita sudah belajar bagaimana cara menggolongkan akun berdasarkan rumah mereka masing-masing, di mana 1 adalah aktiva, 2 adalah kewajiban, 3 adalah equity, 4 pendapatan, dan terakhir 5 adalah beban. Ketika kita sudah tahu dan paham penggolongan akun berdasarkan rumahnya, maka untuk mengidentifikasi persamaan akuntansi dasar ini akan lebih mudah, di mana aset itu contohnya kas, peralatan, dan sebagainya. Di mana liability adalah contohnya adalah hutang jasa, hutang dagang, dan seterusnya. Di mana equity adalah modal, contohnya. Oke, detailnya kurang lebih adalah seperti gambar ini. Sebelum kita masuk ke masing-masing transaksi, silahkan teman-teman siapkan kertas, tuliskan gambar sesuai dengan gambar yang saya tunjukkan ini. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini, ini adalah transaksi yang pertama. Teman-teman bisa baca sendiri ya, bahwa di transaksi yang pertama ini, pemilik menginvestasikan sejumlah dana yaitu $15.000 cash, ya, atau tunai sebagai capital share di perusahaan ini. Maka transaksi yang terbentuk pada transaksi pertama ini harus kita catat pada
kas sejumlah 15.000 karena kan kasnya bertambah tuh 15.000. Nah, syaratnya kan namanya persamaan, sisi kanan dan sisi kiri harus sama. Ketika kasnya bertambah 15.000, maka modalnya atau share capitalnya di sisi kanan harus juga bertambah 15.000. Di situ terlihat bahwa di sisi kiri dan di sisi kanan itu sama, ya, jumlahnya seimbang. Oke, sekarang kita masuk transaksi kedua. Tertulis di situ bahwa perusahaan SoftByte membeli peralatan komputer $7.000 secara cash atau tunai. Maka pada transaksi kedua ini, kira-kira yang bertambah apa? Ya, yang bertambah adalah peralatan sejumlah 7.000 dan itu dibeli secara cash, maka yang berkurang adalah uang kita di perusahaan sejumlah 7.000. Ya, maka transaksi yang terbentuk seperti ini. Sisi kiri dan sisi kanan harus seimbang. Kita lihat bahwa dalam transaksi nomor 2 ini keseluruhan akun yang terlibat hanya ada di sisi kiri. Equipment-nya bertambah 7.000, kasnya berkurang 7.000, maka di sisi kiri 0, di sisi kanan menjadi 0 kan? Jadi kanan kiri tetap seimbang. Berikutnya adalah transaksi ketiga. Perusahaan SoftByte membeli sebesar 1.600 perlengkapan yang berupa kertas dan perlengkapan lainnya untuk 1 bulan secara kredit. Artinya dalam transaksi ini kita harus mencatat apa dan apa. Ya, betul, bahwa kita harus mencatat perlengkapan kita bertambah 1.600 dan mencatat utang kita bertambah 1.600. Terlihat kanan kiri seimbang ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengecek saldo setiap transaksinya. Berikutnya kita masuk transaksi yang keempat, bahwa perusahaan menerima pendapatan sebesar 1.200 cash atau tunai dari konsumen atas jasa mereka. Maka dalam hal ini apa akun yang keluar? Yaitu kas bertambah 1.200, pendapatan bertambah 1.200. Balance ya teman-teman hasilnya. Transaksi yang kelima, SoftByte menerima tagihan sebesar 250 sebagai biaya iklan yang dibayar kemudian. Maka transaksi ini akan terbentuk hasil seperti ini. Utangnya kita bertambah 250, kemudian biayanya berkurang 250. Loh Bu, kenapa yang satu plus yang satu minus? Karena transaksi ini keduanya melibatkan nama akun di sebelah kanan semua. Karena syaratnya kanan dan kiri harus seimbang, harus sama nilainya, maka utangnya harus bertambah 250 dan di bagian beban, walaupun bebannya terkesan bertambah, tapi harus kita beri minus 250. Ya, expense di situ adalah beban. Transaksi yang keenam, SoftByte melayani jasa kepada konsumen sebesar 3.500. Namun konsumen memberikan ke perusahaan 1.500 cash, sisanya dibayar konsumen nanti. Nah, ketika konsumen belum membayar jumlah tertentu, itu bukan utang ya, itu namanya piutang. Karena yang melakukan pembayaran belum lengkap bukan kita, yaitu yang belum lengkap adalah konsumen, maka itu disebut piutang. Maka dalam transaksi ini terbentuk kas bertambah 1.500, kemudian piutang bertambah 2.000, kemudian di sisi sebelah kanan pendapatannya atau revenue itu bertambah 3.500. Transaksi yang ketujuh, SoftByte membayar biaya-biaya yang terjadi selama bulan September. Ada biaya sewa, biaya gaji, dan biaya lainnya. Maka kita mencatatnya sebagai berikut. Karena kita membayar secara tunai, maka kas kita berkurang langsung 1.700. Expense-nya atau bebannya harus tetap kita breakdown.
minus 600, minus 900, dan minus 200. Berikutnya transaksi ke-8. Solvite membayar sebagian hutangnya yaitu 250 pada perusahaan Daily News. Maka transaksi yang terbentuk, kasnya berkurang 250, hutang kita berkurang 250. Transaksi yang ke-9. Solvite menerima pembayaran cash 600 dari konsumen atas transaksi nomor 6 tadi. Maka yang terbentuk adalah kas pertama 600, piutang atau account receivable berkurang 600. Berikutnya adalah transaksi terakhir, perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham 1.300 secara tunai. Maka yang terbentuk adalah kas berkurang 1.300, dividen berkurang 1.300. Nah, ketika seluruh transaksi disatukan, maka akan terbentuk rekapan transaksi persamaan akuntansi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini yang benar. Masih pakai versi bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau pakai bahasa Indonesia, silahkan. Hal ini bisa benar ketika sisi kiri aset total saldonya adalah $18.050, sama dengan sisi kanannya liability plus equity yaitu $18.050.